Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Yang kemarin kita telah mempelajari ciri dan tujuan dan jenis dari teks deskripsi. Kali ini kita akan membahas masalah ciri penggunaan bahasa dalam teks deskripsi. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilakan. Oke, ciri penggunaan bahasa dalam teks deskripsi ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, menggunakan kalimat berisi penjelasan rinci untuk mengkonkretkan objek. Menggunakan kalimat berisi penjelasan rinci untuk mengkonkretkan objek, sehingga objeknya ini dijelaskan secara rinci dengan kalimat-kalimat tertentu yang sudah disesuaikan, supaya objeknya bisa dijelaskan secara rinci. Suatu misal, kalimat yang isinya berupa penjelasan, uraian atau rincian detail, ya, lengkap dari kalimat utama suatu paragraf. Ciri-ciri kalimat penjelas sebagai berikut: berupa kalimat pendukung kalimat utama. Yang kedua, terdapat konjungsi yang menghubungkan dengan kalimat sebelumnya. Konjungsi itu tanda hubung, misalnya seperti bagaikan, karena, setelah itu, nah itu konjungsi namanya. Yang ketiga, terdapat kata khusus dari kata umum dalam kalimat utama. Suatu contoh, Masjid Raya Pekanbaru memiliki arsitektur tradisional khas Melayu yang indah. Sebuah gapura tinggi berhias kaligrafi dan ukiran menyambut kedatangan setiap wisatawan. Keindahan semakin nyata saat melihat bangunan masjid. Warna kuning gading mendominasi masjid berkubah. Ragam hias kaligrafi dan ukiran khas Melayu Riau dapat dijumpai di seluruh bangunan masjid. Objek yang dibahas dalam teks tersebut adalah Masjid Raya Pekanbaru. Dalam teks tersebut, Masjid Raya Pekanbaru dideskripsikan, ya, digambarkan memiliki arsitektur tradisional khas Melayu yang indah. Bisa ini kalimat utamanya, kalimat intinya itu Masjid Raya Pekanbaru memiliki arsitektur tradisional khas Melayu. Kita kembali ke paragrafnya ini, kita lihat. Kalimat utamanya tadi, Masjid Raya Pekanbaru memiliki arsitektur tradisional khas Melayu yang indah. Kalimat perincian, kalimat penjelas, sebuah gapura tinggi berhias kaligrafi dan ukiran menyambut kedatangan setiap wisatawan. Kemudian warna kuning gading mendominasi masjid berkubah satu ini. Kemudian ragam hias kaligrafi dan ukiran khas Melayu Riau dapat dijumpai di seluruh bangunan masjid. Ini kalimat-kalimat pendukung dari kalimat utama ini. Yang kedua, ciri penggunaan bahasa dalam teks deskripsi yang kedua adalah menggunakan kata sifat emosi yang kuat. Kata sifat emosi yang kuat. Nah ini,
Kata emosi adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan perasaan seseorang. Jadi kata emosi, misalnya baik, indah, kuat, ya. Kata dengan emosi yang kuat, baik itu bisa tulus, ramah, penuh kasih, dan lain-lain. Indah itu bisa elok, molek, permai, menakjubkan. Kuat itu bisa tangguh, perkasa. Merah itu emosi yang kuat adalah merah merona, merah menyala, merah darah. Jadi ini namanya kata sifat emosi yang kuat. Kemudian ciri penggunaan bahasa dalam TD yang berikutnya adalah menggunakan majas. Nanti akan ada penjelasan menggunakan majas. Yang berikutnya menggunakan sinonim kata umum, kata khusus. Berikutnya menggunakan kata hasil panca indera. Untuk majas ada penjelasan tersendiri. Sekarang kata umum, kata khusus. Contohnya ini, kata umum bunga, kata khusus mawar, melati, kenanga, anggrek, sepatu, dan seterusnya. Kata umumnya indah, kata khusus elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, memesona. Kata umumnya melihat, kata khusus menonton, menyaksikan, memandang, mengamati. Ini kata umum, kata khusus. Kemudian menggunakan kata yang dihasilkan oleh panca indera. Nah, ini panca indera itu ada indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, perasaan. Ini kita lihat contoh kalimat. Sesuai namanya, bukit berbunga adalah sebuah bukit yang ditumbuhi bunga-bunga indah. Bayangan kita adalah melihat, maka di sini indera penglihatan. Cerapan panca inderanya itu indera penglihatan. Contoh kalimat, sepanjang mata memandang hanya ada hamparan bunga berwarna-warni. Ini jelas mata. Nah, indera penglihatan. Berikut, harum wangi bunga yang terbawa angin sudah terasa jauh sebelum memasuki kawasan bukit indah itu. Harum wangi bunga. Nah, ini panca indera apa? Indera penciuman. Keindahan dan keharuman bukit berbunga yang terdapat di sebuah desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, dapat dinikmati sepanjang tahun. Ini penglihatan ini. Nah, indera penglihatan. Jadi kembali rangkumannya. Ciri penggunaan bahasa dalam TD, teks deskripsi, ada 2, 4, ada 5. Menggunakan kalimat berisi penjelasan rinci untuk mengongkirkan objek, menggunakan kata sifat emosi kuat, menggunakan majas, menggunakan sinonim umum khusus, dan menggunakan kata hasil panca indera. Nah, sekarang nanti di bawah ini ada penjelasan tentang majas, penjelasan tersendiri.